Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang genital armoring, kita perlu terlebih dahulu tahu apa itu sebenarnya genital armoring. Jadi, genital armoring itu adalah sebuah fenomena penumpulan syaraf di area kelamin. Oke? Kemudian dari penumpulan syaraf ini berakibat pada berkurangnya atau bahkan hilangnya sensasi kenikmatan seks. Nah, kenapa kok cewek, kita bahas cewek dulu ya, kenapa kok cewek bisa sampai mengalami genital armoring? Karena biasanya pengalaman pertama seksual bagi seorang wanita itu adalah hasil dari paksaan atau manipulasi. Manipulasi. Ya, contohnya gini, misal biasanya ini banyak dilakukan cowok, biasanya sering kali ketika apa ya, Pacaran, Mas Riko. kan zaman sekarang sudah banyak seks di luar nikah kan, dan biasanya para cowok itu memanipulasi pacarnya untuk melakukan hubungan seksual. Caranya ya tinggal gampang, dia tinggal ngomong, misal misal cowoknya ngajak ceweknya untuk berhubungan seksual, seringkali ceweknya pasti nolak. Hmm. Kalau untuk pertama kali pasti nolak, mungkin alasannya sorry sayang aku takut gitu, atau aku belum pernah, nggak mau. Intinya takut dosa dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian si cowoknya pasti melakukan manipulasi. Dia pasti bilang, loh kamu kok nggak mau diajak? Kamu pasti nggak sayang aku kan? Gitu-gitulah. Akhirnya entah gimana caranya ceweknya mau. Nah, ketika ceweknya mau, tapi di dalam hatinya itu dia nggak mau dan terpaksa, maka itu pelan-pelan akan terjadi genital armoring. Kesannya dia seperti diperkosa secara subtle atau secara halus. Hmm. Kemudian ya lama-lama terjadi penumpulan saraf di area kelamin karena ada trauma di area kelaminnya. Jadi ketika seorang wanita terpaksa melakukan hubungan seksual, otomatis vaginanya tidak akan rileks walaupun di foreplay. Oke? Jadi saraf-saraf di area vagina akan tegang. Kemudian ketegangan ini ketika terus-menerus seks dalam ketegangan, lama-lama ototnya akan tegang konstan. Bahkan ketika tidak melakukan hubungan seksual. Kasus kedua, kasus kedua mungkin ini banyak dialami oleh istri-istri. Ketika dia lagi malas berhubungan seksual terus dipaksa. Hal yang sama Hmm. juga terjadi. Atau kasus ketiga, mungkin si suami mainnya kasar. Sehingga Ketika si trauma suami kecil juga. kasar, otomatis terjadi trauma di area vagina. Karena vagina ini kan penuh berisi saraf-saraf halus kan. Hmm. Otomatis dia hanya membutuhkan rangsangan yang tidak begitu kasar aslinya. Oke? Jadi ketika rangsangannya terlalu over, kasar, vagina akan menutup mekanisme atau fisiologisnya. Kemudian terjadilah trauma dan kemudian genital armoring. Dalam tingkatan yang lebih lanjut, lama-lama terjadi frigiditas. Hmm. Itu. Karena kan gini Mas Riko, orang-orang itu kan kadang suka nonton film porno gitu ya. Mm-mm. Nah di film porno itu kan kasar-kasar mainannya Mas. Kasar, Nah, kasar. di kasar itu di film porno itu ceweknya suka kalau kasar. Jadi Hmm. mungkin orang berasumsi oh kalau kasar ceweknya suka gitu. Jadi orang Hmm. orang kan mungkin berpikir gitu, Orang makanya berpikir mereka gitu. pengen 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 kasar. Dia Nah, pikir ceweknya suka kalau kasar. hmm. Nah itu Nah yang itu perlu mungkin. kita luruskan adalah video porno itu dibuat bukan untuk edukasi. Ini yang penting. Oke, video porno dibuat bukan untuk edukasi, tapi untuk sebagai teman coli bagi pria. Oke, ini penting. Jadi untuk teman coli berarti otomatis adalah agar gairah nafsu seksnya meninggi maksimal Hmm. sehingga bisa ereksi maksimal. Jadi otomatis ya pasti seksnya kasar-kasar. Tapi kalau dipraktekkan, dijadikan edukasi, dipraktekkan ya itu akan fatal. Oke, salah satunya ya terjadi gejala genital armoring, frigiditas, ceweknya malas main dan lain-lain. Banyak. Oke, mungkin next, Din.